Baik, terima kasih Atika karena sudah memimpin doa pertemuan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya apa ada yang tidak hadir? Mungkin Ibu absen dulu aja lagi ya. Yang pertama Atika Tania, hadir Bu. Bella Setiawati, Zakia Nurulaini, Desi Pujiati. Oke, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Baik, untuk materi pembelajaran pada hari ini adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebenarnya materi ini sudah ada dan sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misal kita ke pasar, kita membeli sebuah apel dan sebuah pisang. Nah, kita misalkan apel ini A, lalu kita misalkan pisang ini B. Nah, karena dua jenis buah ini adalah buah yang berbeda, apakah bisa kita jumlahkan secara langsung? Nah, jadi permisalan di sini juga bisa kita gunakan untuk menentukan nilai dari masing-masing apel maupun pisang. Misal, kita membeli dua buah apel, berarti kita akan memisahkan menjadi A, betul. Lalu kita membeli 3 pisang, maka permisalannya menjadi 3B. Nah, kita misalkan jumlah dari seluruhnya itu adalah 13.000. Berarti persamanya akan menjadi 3B sama dengan 13.000. Oke, betul sekali. Jadi misalnya persamaannya itu akan menjadi 2A plus 3B sama dengan 13.000. Baik, dari yang contoh itu berikan tadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk mengetahui bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Baik, materi hari ini itu adalah operasi bentuk aljabar. Hal pertama yang harus kita ketahui dari operasi bentuk aljabar ini adalah unsur-unsur di dalam operasi itu di dalam aljabar itu tersendiri. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam aljabar itu ada 3. Yang pertama itu adalah koefisien, yang kedua itu ada variabel, dan yang ketiga itu adalah konstanta. Nah, jadi Ibu jelaskan satu-satu. Koefisien ini merupakan bilangan atau sebuah angka yang berada atau bersanding dengan variabel, dengan suatu variabel. Lalu variabel ini adalah suatu pengubah atau permisalan yang akan kita gunakan di dalam suatu pemecahan masalah. Untuk konstanta ini adalah angka yang tidak bersanding dengan variabel atau berdiri sendiri. Ibu beri contoh tadi kan kita beli 2 apel dan 3 pisang, jadi 2A plus 3B sama dengan 13.000. Coba ada yang bisa menyebutkan ini mana yang koefisien, variabel dan konstantanya? Ya, silakan Atika. Jadi untuk koefisien itu Ibu bilang tadi bahwa koefisien itu yang bersanding dengan variabel. Nah, koefisien di sini artinya 2 dan 3. Oke, jadi 2 ini adalah koefisien, 3 juga adalah koefisien. Lalu untuk variabelnya, apakah ada yang bisa menyebutkan? Jadi variabel itu huruf yang bersanding dengan koefisien. Berarti variabel pada soal tersebut adalah A dan B. Oke, berarti di sini A ini adalah variabel dan B juga adalah variabel. Baik, untuk konstantanya apakah ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan Tania. Konstantanya itu berarti yang sisanya itu 13.000. Oke, berarti karena tadi penjelasannya konstanta itu adalah yang tidak bersanding dengan variabel atau berdiri sendiri, berarti 13.000 ini termasuk konstanta. Nah, dalam aljabar ini kan kita sudah membahas tentang operasi dalam bentuk aljabar ya. Jadi operasi dalam bentuk aljabar ini ada 4. Yang pertama itu penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga itu adalah perkalian, dan yang keempat itu adalah pembagian. Nah, untuk materi kita pada hari ini yang akan kita bahas dan kita bahas bersama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Oke, karena kita sudah membahas secara singkat tentang unsur-unsur pada aljabar, lalu operasi dalam
Ibu akan membagi dalam bentuk kelompok untuk membahas dan mengerjakan lembar kerja strategi atau LKPD. Baik untuk kelompoknya itu terdiri dari 2 orang, boleh silakan bentuk kelompoknya. Kelompok pertama mungkin Atika dan Bella, kelompok kedua Zakia dan Messi. LKPD-nya. Nah ini kan pena yang kalian punya itu dua, berarti kan misalkan 2x tambah 1x. Lalu untuk pensilnya 1y dan 1y. Untuk bukunya 1z dan 1z. Lalu untuk yang di soal nomor 4 kan berapa jumlah semuanya? Berarti dijumlahkan dari yang pertama pena 2x ditambah 1x 3x tambah y tambah z. Lalu kita jumlahkan yang variabelnya sama 3x tambah 2y tambah 2z. Seperti ini pertama kita ingin solid dulu untuk namanya. Mereka ini berinya segerombolan kan Bu? Iya. Nah habis itu untuk yang ini Rafael yang jualnya terus jersey gimana Bu? Ya betul. Jadi kan di sini sesuai informasi yang ada di narasi ini, di sini kan Rafael itu yang menjual kan. Lalu di sini Nathan itu membeli 3 jus jeruk. Kita tunggu pada informasi yang kita ketahui. Lalu untuk Justin itu 1 jus jeruk dan plus jus mangga dan seterusnya. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Mungkin Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mengerjakan permasalahan 1 dan permasalahan 2. Untuk permasalahan 1 siapa yang mau mengerjakan? Saya, Bu. Oke, Atika, silakan di depan. Untuk permasalahan 2 siapa yang mau mengerjakan? Zakia, boleh. Maju ke depan ya. Silakan di depan. Oke, boleh dijelaskan satu persatu, mungkin mulai dari permasalahan 1 dulu ya, Atika. Kayaknya untuk permasalahan 1 tadi pada lembar kerja presentatif itu disuruh ada tabel, pena, pensil, buku dan tulis sesuai keadaan masing-masing. Nah, kelompok saya dan teman saya tadi, saya sebagai siswa 1 dan teman saya sebagai siswa 2 sudah mempunyai 3 buah pena, 1 pensil dan 1 buku. Sedangkan teman saya tadi ada 2 pena, pensilnya tidak ada dan 1 buku. Nah, setelah itu di sini diminta untuk berapakah jumlah harga semua alat tulis yang kami punya ini. Jadi pertama itu kami misalkan terlebih dahulu untuk penanya itu sama dengan X, kemudian untuk pensil sama dengan Y, untuk buku sama dengan Z. Ini sesuai dengan informasi yang ada pada LKPD-nya. Setelah itu sesuai dengan data tabel ini, jadi 3X ditambah 2X dan pensilnya 1Y ditambah 0 dan bukunya 1Z ditambah 1Z. Untuk jumlah harga semua data alat tulis ini totalnya 3X ditambah 2X ditambah 1Y ditambah 0 ditambah 1Z ditambah 1Z itu hasilnya 5X tambah Y ditambah 2Z. Jadi untuk menghitung total harga ini dengan ketentuan yang ada di sini. Oke, bagus ya Atika jawabannya. Mungkin boleh beri tangan dulu untuk Atika. Oke, mungkin untuk Atika boleh duduk terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Ya. Oke, selanjutnya mungkin Zakia yang menjelaskan untuk permasalahan yang kedua. Baik, di permasalahan kedua itu ada soalnya itu Rafael itu menjual 2 jenis jus. Jusnya itu ada jus jeruk sama jus mangga. Setelah saya hitung jumlah jus jeruknya itu ada 4, terus jus mangganya itu ada 8. Itu soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Jadi jus jeruknya itu dimisalkan jadi A, jus mangga itu dimisalkan jadi B, dan dia menanyakan total jus buatan Rafael, sehingga total jus buatan Rafael itu 4A ditambah 8B. Kemudian total pesanan pembelinya, kan pembelinya itu ada 3, ada Nathan, Justin, dan Ivan. Nathan itu membeli 3 jus jeruk berarti 3A, Justin itu membeli 1 jus jeruk dan 2 jus mangga berarti A tambah 2B, sedangkan Ivan membeli 1 jus jeruk dan 4 jus mangga jadi A tambah 4B. Kalau totalnya itu 1
saya totalin aja langsung ke bawah. 3A tambah A itu 5A, kemudian 2B tambah 4B itu 6B. Sehingga total pesanan pembeli itu 5A tambah 6B dan total jus buatan Rafael itu 4A plus 8B. Di nomor 3A itu menanyakan apakah jus jeruk dan jus semangka yang dibuat Rafael cukup untuk memenuhi pesanan. Nah, setelah saya diskusikan dengan kelompok saya itu ada yang sebenarnya ada yang cukup, ada yang tidak cukup, karena nih yang jus jeruk kan pesanan awalnya itu yang buatan Rafael itu 4A, yang dibeli itu ada 5A. Pas 4A dikurang 5A itu min A, berarti kurang 1 jus jeruk, berarti Rafael harus membuat 1 gelas lagi. Sedangkan yang di jus semangka, Rafael itu membuat pesanannya ada 8B, sedangkan pembeli itu membeli 6. Jadi sehingga jus semangka itu akan lebih 2 gelas. Jus jeruk kurang 1 gelas dan jus semangka lebih 2 gelas. Oke, terima kasih Zakia untuk penjelasan jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Zakia. Ini Zakia boleh duduk terlebih dahulu. Ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya. Untuk permasalahan yang pertama itu kan sesuai keadaan masing-masing kelompok kan. Jadi sesuai yang ada pada di sekitar kalian terkait jumlah pena, pensil dan juga buku. Ini untuk kelompok Atika mereka mempunyai 5 pena. Jumlahnya itu adalah 5 pena. Ini bukan jumlah harga ya. Ini adalah jumlah semua alat tulis. Jumlah semua alat tulis yang ada pada kelompok Atika. Jadi benar ya, ini sesuai data yang ada dari kelompok Atika itu 5 pena, lalu 1 pensil dan 2 buku. Untuk permasalahan yang kedua itu, ini jawaban dari kelompok Zakia dan Desi juga sudah benar dan sudah bagus. Untuk jawabannya itu benar kalau Rafael itu kekurangan membuat jus jeruk 1 gelas dan kelebihan membuat jus semangka sebanyak 2 gelas. Oke, dari penjelasan dan pekerjaan yang sampai di hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya Bu. Oke, boleh ya. Baik Bu, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari operasi bentuk aljabar, di mana dalam bentuk aljabar itu kita sudah membahas tentang ada koefisien, variabel dan konstanta yang sudah seperti Ibu jelaskan kalau koefisien itu bersanding dengan variabel atau koefisien itu yang berupa angkanya, kemudian variabelnya itu yang bentuknya, kemudian konstanta yang berdiri sendiri tanpa koefisien dan variabel. Kemudian poin kedua untuk operasi pada bentuk aljabar itu hari ini kita membahas tentang penjumlahan dan juga pengurangan, karena untuk penjumlahan dan pengurangan ini berlaku bahwa kalau misalkan mereka itu sejenis atau variabelnya itu sama, itu bisa dijumlahkan Bu. Namun kalau misalkan variabelnya itu tidak sejenis atau tidak sama, itu tidak bisa dijumlahkan, artinya mereka tetap seperti bentuk awalnya Bu. Oke, betul sekali seperti kata Atika. Untuk kesimpulan dari kita hari ini, jadi kita sudah membahas tentang unsur-unsur dalam aljabar, lalu operasi apa saja yang ada pada aljabar, dan juga kita sudah mengerjakan dan mengetahui bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ABD-nya boleh dikumpulkan. Terima kasih. Mungkin agak lebih paham lagi ya untuk materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas di halaman 158 itu soal nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan ya. Oke. Sebelum ibu menutup pembelajaran, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah mengerti semua ya apa yang sudah ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin sekian yang pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apa ibu ada kesalahan dalam